وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda-pemudi, ada siswa dan siswi yang masih berseragam, luar biasa semangatnya ya. Saking ingin hadir jadi tidak pulang dulu ke rumah. Langsung hadir di majelis yang mulia ini. Barakallahu fiikum. Bapak Ibu, sadayana kumaha daramang? Sarehat, Bu? Masih semangat puasanya? Masih segar puasanya, Pak? Ya, baru 4 hari, Bu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah 4 hari menikmati jamuan-jamuan spesial di bulan Ramadan. Artinya tinggal 26 harian lagi kita lebaran ya. Udah ngebahas lebaran lagi. Masih jauh, Bu ya. Ya, kita nggak usah mikir lebaran kapan. Yang harus kita prioritaskan dan kita utamakan adalah memaksimalkan semua waktu, kesempatan, dan situasi kita di bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita. Dengan amal-amal soleh yang terbaik dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Baik, semoga karunia sehat walafiat yang Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi energi bagi kita untuk lebih optimalisasi tarqiyatun amaliyah di bulan Ramadan ini disertai dengan komitmen untuk senantiasa imanan wahtisaban, berlandaskan keimanan kepada Allah dan ihtisab, hanya berharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Afwan juga, ini saya agak sedikit serak ya, agak berat suaranya. Mudah-mudahan mohon doanya diberikan kesehatan. Karena memang baru pulang tadi malam jam 2 tiba di Garut, alun-alun Tarogong. Setelah hampir berarti 5 harian ya, saya jauhlah safari dakwah di Depok dan Jakarta. Bahkan kemarin ya terakhir mengisi tarawih semalam di daerah Jakarta Timur. Dari lokasi langsung pulang ke Garut begitu ya. Saya maksakan pulang Bapak Ibu ya, memaksakan pulang demi menunaikan amanah dakwah di Istiqomah ini ya. Jadi saya maksain pulang. Sebetulnya mendingan terus di sana karena besok pagi harus berangkat ke Pekanbaru Riau ya. Ada safari dakwah juga di sana. Nanti selang dari Riau, istirahat 2 hari, sambung ke Pontianak, hingga nanti Aceh, gitu ya. Ya, mohon doanya lah diberikan kesehatan, Bu ya. Makanya saya pulang dulu, satu sisi memang rindu dengan Kang Dodo, Kang Imam ya. Wabil khusus, rindu spesial buat jamaah Istiqomah di Masjid At-Tarbiyah ini. Karena kalau kita nggak ketemu 1 minggu yang lalu, apalagi di bulan Ramadan yang penuh cinta ini ya, nggak ketemu seminggu serasa 7 hari Bu, Masya Allah. Betul Bu? Iya kan harus jujur Bu. Kita lagi puasa jangan mengada-ngada ya, 7 hari ya 1 minggu ya, 1 bulan 30 hari. Setuju Bu? Iya. Baik, ini nggak ada air ya, rusuh gitu, rusuh. Baik, jamaah Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, Ramadan adalah bulan yang syarat dengan keberkahan ya. Syarat dengan nilai-nilai rahmat, juga ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Ramadan sebetulnya merupakan surga bagi kita hamba-hamba yang beriman. Ramadan juga momentum bagi kita untuk merajut cinta kasih antara kita dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karenanya kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun, waktu sedetik pun, semenit apalagi sejam dan seterusnya, kecuali di dalamnya kita betul-betul bisa meraih ampunan, ya, maghfirah dan rahmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh merugi bahkan celaka orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita yakin Bapak Ibu Ramadan adalah bulan berkah, bertambah-tambah kebaikan. Ramadan adalah bulan rahmat, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan pengampunan untuk saling memaafkan. Ini betul, kita yakini memang Ramadan syarat dengan nilai-nilai seperti ini. Tapi asar tarbawiyahnya, ya istilahnya asar tarbawiyahnya, efek yang dirasakan oleh kita sebagai hamba Allah pun harus real, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik antara kita baik untuk diri kita sendiri, antara kita dengan sesama, terutama keluarga terdekat, tercinta di rumah, dengan orang tua, ya, bagi yang punya pasangan dengan pasangannya, istri ataupun suami, juga dengan anak-anak kita. Dan lebih luas daripada itu. Artinya jangan sekedar ini menjadi slogan belaka. Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan maghfirah, Ramadan sebagai surga. Tetapi suasana rahmat Allah, ya, aura keberkahan itu justru tidak ada dalam kehidupan kita. Bisa dipahami, Bu? Jadi maksudnya biar bisa dipahami, ya. Kita kan yakin Ramadan adalah syahrun mubarak dalam riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i, kan? Artinya bulan apa? Penuh dengan keberkahan. Arti berkah kan bertambah-tambahnya kebaikan. Bisa dipahami, ya? Idealnya memang Ramadan adalah momentum kita untuk menebar kebaikan. Ya, menyebarkan segala bentuk kebaikan kita kepada siapapun. Tetapi justru ketika bersama Ramadan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti, kita malah nihil dari nilai-nilai kebaikan. Ada kesempatan berinfak, bersedekah, ya, di masjid, di kotak amal, ataupun di kajian seperti dengan kuantum tarbiyah atau istiqomah dan yang lainnya, kita tidak tertarik, ya, tidak tergerak sedikit pun untuk bisa berinvestasi untuk melakukan kebajikan seperti itu. Berarti sebetulnya kita nggak dapat inti dari barokah, Bapak Ibu. Sudah dipahami, ya? Lebih real lagi ketika kita yakin Ramadan sebagai bulan, ya, samudra rahmat. Rahmat itu kan cinta kasih sayang Allah. Allah pasti, Allah menyayangi kita. Tidak usah diragukan, Bunda, ya, ayahanda, ikhwafillah. Allah pasti mencintai kita semua tanpa terkecuali selama kita beriman kepadanya. Betul? Tapi bisa nggak kita yakinkan bahwa rahmat Allah itu ada efeknya dalam kehidupan kita? Kan arti rahmat itu kan cinta kasih, sayang. Ya, mana lain adalah mahabbah. Kalau kemudian Ramadan ya Ramadan, ya, tetapi antara kita dengan pasangan kita rasanya dingin-dingin saja, gitu ya. Tidak ada perubahan. Kalaupun ketemu di rumah karena masing-masing sibuk dengan dunia kerjanya masing-masing, kalau suami istri ketemu di rumah sekedar say hello, gitu ya. Ketemu di ruang tamu, di ruang keluarga, masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya, hingga sekedar mengingatkan untuk persiapan menyiapkan menu buka bersama, ya, padahal ada di depan mata, si suami masih harus lewat smartphone, ya. Ma, sekarang udah jam 4 ya, jangan chattingan terus, ya, kita harus buka puasa, padahal di depan mata, tapi disampaikan lewat HP. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukti, sebetulnya ini tanda-tanda indikator rahmat Allah itu tidak hadir.
cinta kasih Allah tidak hadir dalam keluarga kita. Iya, Ramadan bulan rahmat, bulan cinta kasih. Tetapi kalau kemudian ayahanda bunda selaku orang tua ya perhatian kepada anak-anaknya tidak ada yang spesial di bulan Ramadan, itu begitu saja gitu ya. Dengan alasan kesibukan kerja, urusan macam-macam gitu ya. Hingga anak pun dibiarkan apa istilahnya CBSA, cul budak sina anteng dibiarin nonton TV, dikasih game online, ya dikasih kuota buat main internet, game dan sebagainya. Ada apa? Buat apa ada Ramadan di tengah keluarga kita? Kalau justru tadi perhatian, bahasa sekarang adalah yang kita bahas, keromantisan, keharmonisan itu tidak hadir di tengah keluarga kita. Bisa dipahami Bu ya? Ini pernah saya sampaikan sebelumnya, sebelum Ramadan ya. Sama hanya ketika kita yakin, ketika di bulan Ramadan Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Ini maksudnya apa? Itu pasti Allah membuka pintu surga kok. Tapi bisa jadi itu tidak ada asar tarbiyahnya, tidak ada efek domino lah dalam kepribadian kita dan keluarga. Ramadan ya Ramadan, tetapi suasana rumah panas, ya, kering, hampa. Saat di mana rumah itu ya sama-sama aja dengan bulan yang lainnya. Tidak pernah dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu saya ingatkan hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi bahwa bukti Ramadan itu ada hadir di tengah rumah kita. Ketika rumah itu terasa lapang oleh penghuninya. Kan ada 3 keutamaan Bu ya. Rumah surgawi kita yang senantiasa kita bingkai sarseput yang dipapaes kulantunan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, betul-betul makmur, istilah hadis begitu. Makmur hidup gebiar lah gitu ya. Semarak dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang keluar dari lisan bapak, ibu, putra, putri kita, maka rumah itu pertama kata Rasulullah layat tasawli ahli akan terasa luas, lapang, lega bagi seluruh penghuninya. Betapun rumahnya kecil, biasa saja, bahkan mungkin rumah sangat sederhana sekali, sisi sawah, ya RSSSS gitu ya. Tapi kalau hidup dengan Al-Quran itu luas. Kemudian Allah berikan di rumah itu berbagai kebaikan, al-barakat, wal khairat. Dan juga di rumah itu akan didatangi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ayahanda bunda, satu rumah akan terasa sempit kata Rasulullah dalam hadis tersebut. Akan terasa sempit ya. Ya sempit, ya hampa, ya kering gitu ya. Dan juga jauh dari nilai kebaikan, bahkan yang ada adalah syurur, keburukan-keburukan. Bukannya malaikat yang hadir, bahkan setan-setan betah tinggal di rumah tersebut. Gara-gara apa? Tadi. Ya, hampa dan kosong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah seperti ini bukan rumah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah seperti itu, bukan rumah yang romantis. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk lebih meningkatkan kualitas kecintaan beliau, perhatian beliau, termasuk adalah romantisme beliau bersama keluarga tercintanya. Hingga ada ayat khusus yang berbicara tentang hal ini. Kita kan kalau bicara Ramadan Bu ya, apalagi ayat Ramadan dari ayat 183, 184 ya, itu kan bicara tentang saum, tentang ibadah-ibadah ya vertikal kita dengan Allah, hablum minallah. Bicara Ramadan tentu bukan hanya bicara tentang saum, tentang qiyam Ramadan, tentang tarawih atau tentang i'tikaf. Ibu, bapak jangan abai juga. Ramadan juga momentum bagi kita untuk ya menjalin kemesraan ya dan meningkatkan kualitas waktu kita, kebersamaan kita
ya cinta kasih kita dengan orang-orang yang kita cintai, terutama tentu keluarga terdekat. Lihat Bapak Ibu ya, ini tentang keutamaan saum, tentang keutamaan Al-Quran, ya, dan hal-hal terkait dengan adat dan fikih-fikih Siam. Di 187 Allah nyatakan, surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Baik jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah tegaskan, uhilla dihalalkan, dibolehkan bagi kalian di malam puasa. Bahasanya lihat tuh apa? Lailah. Malam ketika kita sudah berpuasa. Artinya bukan di seluruh waktu. Jelas ketika kita puasa, min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Jadi dihalalkan hal ini. Yang dihalalkan itu apa? Di malam ketika kita selesai saum. Ar-rafathu ila nisaikum. Secara etimologi artinya nanem, Bapak Ibu ya. Nanem apa? Yang udah berumah tangga paham lah ya. Yang masih 17 tahun kegigir mungkin belum mengerti. Ya nggak apa-apa, sabar. Tapi insya Allah mengerti juga. Kepada istri-istri kalian. Ya, dalam tafsirnya lebih detailnya adalah al-jima', ya, hubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian juga sama, merupakan pakaian bagi para istri, ya, bagi para wanita istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Sungguh Allah mengetahui bahwasanya kalian berpotensi untuk berkhianat terhadap jiwa kalian. Artinya apa? Berbuat dosa pada diri kita sendiri. Maka Allah menerima tobat kalian dan akan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang saat ini bashiruhunna, campurilah mereka tadi. Ya, pergaulilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Lagian masa iya juga ya, lagi iktikaf itu berhubungan suami istri di masjid. Ini diingatkan berarti dulu pernah kejadian ya di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, sedikit saya sampaikan tafsirnya ya. Menurut saya Jublatut Tafsir atau pengarang dari Jublat Tafsir min Fathul Qadir Syekh Dr. Muhammad,
Maksud uhilla lakum lailatas syamir rafas. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Yaitu meliputi segala apa yang diinginkan oleh suami istri. Nanti kita lihat secara detail dalam sirah nabawiyah kehidupan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan bersama istrinya. Artinya Bapak Ibu jelas, kita diharuskan dan diwajibkan menahan diri dari makan, minum, jima dan segala yang membatalkan saum, muftiratis saum, itu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampai ghurubus syam, artinya ketika adzan berkumandang maghrib dari sana ya dibolehkan apapun. Kembali makan, minum, termasuk tadi ar-rafat, bercampur, berhubungan suami istri. Jadi jangan ada kecanggungan, ya. Aiman, ya, para suami, bapak-bapak, ketika malam pertama puasa, malam kedua dan seterusnya, ya, istri antum sudah berdandan, ya, sudah pakai make up, sudah pakai baju spesial, mudah-mudahan menggunakan parfum juga yang sangat mewangi dan semerbak, tercium hingga 1 kilometer, gitu ya. Antum harus paham, ya, harus mengerti, itu kode, betul Bu ya? Ya, karena besoknya kan susah. Apalagi bagi sebagian, katanya sebagian pasangan, ada yang menyenangi suasana itu dilakukan di waktu pagi. Ada, Bu. Dan ada hadisnya. Apalagi pagi di hari Jumat. Paribasa kita makan malam Jumat, begitu ya. Kamu dihubungkan dengan sunnah Rasul. Enggak ada. Secara spesifik, sunnah Rasul dihubungkan dengan masalah itu di malam Jumat. Justru malam Jumatnya maksimalkan ibadah. Baca surat Al-Kahfi. Istighfar, berselawat kepada Nabi. Hadisnya jelas. Ya, bonusnya itu silakan. Ya. Dan bagi saya ataupun para ustadz yang lain, sunnahnya bukan hanya malam Jumat atau malam Minggu. Tiap malam wajib. Kata ustadz itu ya. Terutama ustadz yang usaha tara anak deres gitu ya. Ustadz. Maka pada saat itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Bahkan bahasanya uhillalakum, dibolehkan. Artinya Allah memberikan support. Sekaligus pesan bahwa Ramadan justru harus menjadi momentum bagi Bapak Ibu untuk lebih maksimal lagi menjalin cinta kasih, ya. Meningkatkan keharmonisan dan romantisme antara kita dengan pasangan. Ketika memang atau di bulan-bulan lain kita dingin-dingin saja, biasa-biasa saja. Justru di malam-malam Ramadan kita dianjurkan, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Ini mananya apa, Bu? Yang namanya pakaian kan bukan sebatas aksesoris. Bukan sebatas penghias tubuh, ya. Bukan juga sebatas untuk perlindungan bagi tubuh. Bukan sebatas hiasan yang membuat penampilan menjadi indah. Tapi kan inti libas adalah untuk menutupi aurat. Untuk menutupi sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan juga tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Dalam konteks suami istri kecuali oleh pasangannya masing-masing. Boleh jadi Bapak Ibu makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun adalah karena fungsi pakaian yang paling inti adalah menutupi aurat, menutupi kekurangan atau melengkapi kekurangan yang ada di masing-masing pihak suami atau istri. Maka memang idealnya ini juga motivasi bagi yang masih jombloan sejati, ya, bagi yang belum menikah. Ketika mencari pasangan, itu prinsip saya dulu begitu, ya. Ketika mencari pasangan tuh cari pasangan di mana dia punya potensi,
punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan kita. Paham Bu ya? Dalam segala hal. Kalau antum merasa pribadi yang pendiam, dingin gitu ya, teu toel mah teu disada, kan tipe siga gitu banyak. Gitu. Nanti jangan cari istri yang sama-sama pendiam. Kebayang malam pertama tuh gimana gitu. Masing-masing diam, tidak ada gerakan, kan bahaya Ibu. Sama hanya ketika antum punya pasangan atau mencari pasangan, saya dulu kan. Saya dari bahkan sejak ibtidaiyah ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah di Timur Tengah 100% syariah ya. Ya, artinya fokus kepada disiplin ilmu agama. Saya dulu ketika habis dari Libya ya, pulang ke Garut dan sudah banyak manggung kajian-kajian termasuk di Bandung. Jujur ya, Ibu mungkin ada yang kenal dengan saya dulu. Saya ingat sampai dapat 4 proposal. Proposal akhwat maksudnya Bu. Yang mengajukan ya ingin ta'aruf lah begitu ya. Ya ini ceritanya mungkin waktu itu ikhwan idaman gitu ya. Teruslah ini lagi puasa Bu. Ini pengalaman saya sampai dapat 4 data lengkap. Nama sampai berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, segala macam lah. Visi, misi begitu ya. Tapi semuanya saya tidak terima. Bukan saya tolak. Tidak terima. Sama aja ya. Kenapa? Dari 4 data itu sama dari pesantren. Satu yang enggak sih. Satu yang tidak. Dokter malah. Cuman usianya di atas saya 5 tahun. Waktu itu. Kan saya punya hak untuk punya pilihan Bu ya. Sampai guru saya tuh dulu Ustaz Hilman Rasyad rahimallah. Sudah meninggal ya. Adik Ustaz Iqbal Santoso. Ari entah yang nukumaha atau sina. Diberi nukia mung gitu ya. Ustaz. Ya kan saya saya ingat nih bawa ayat ini nih. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saya bilang kan inti pernikahan itu kan saling melengkapi kekurangan di antaranya itu. Menyempurnakan kekurangan pasangan masing-masing. Dalam hal ini saya jujur ya, dalam hal knowledge pengetahuan saya kurang. Dalam hal apa? Ilmu eksak. Dulu ketika di pesantren juga paling gak suka matematika itu. Kalau ada pelajaran matematika, fisika enggak suka. Kenapa? Gurunya galak. Sudah galak, kasih banyak tugas gitu kan. Pika sebelen bukan. Waktu itu Bu ya, lagi tidak bertobat gitu. Ya kan galak, pelajarannya enggak disukai gitu. Maka intinya saya bilang, saya ingin dapat istri itu yang bisa melengkapi kekurangan. Paling tidak ya punya background yang berbeda. Tapi tetap background basicnya agama harus kuat gitu ya. Cuman histori pendidikan akademiknya kalau bisa beda gitu. Alhamdulillah Allah wujudkan sesuai dengan azam saya gitu ya. Ya istri saya yang sekarang yang pertama. Sementara pertama Ibu ya. Ya cuma satu-satunya maksudnya Ibu. Ibu ini, memang satu-satunya gak ada lagi Ibu. Iya. Alhamdulillah backgroundnya memang beda banget gitu ya. Ya jangan sampai nanti anak kita Bu ketika sekolah ya pingin belajar bareng sama kita dibimbing atau ada PR kan. Pas nanyain pelajaran matematika, fisika, kimia, nanya sama bapaknya kayak saya kan belet, bodoh gitu ya. Jujur aja saya bodoh Bu kalau tanya fisika, kimia nggak ngerti apalagi rumus-rumus kayak gitu kan. Ditanya sama ibunya, uminya sama juga. Bingung nanti anak gimana. Itu mah yang rasional, hal yang sederhana lah begitu. Kesananya lagi Bapak Ibu sama hanya ya maksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masing-masing suami maupun istri harus punya peranan untuk satu dengan yang lain bisa saling menutupi kekurangan ya, melengkapi kekurangannya hingga menjadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Ini kalau dibahas tafsir ayat ini panjang Bapak Ibu ya. Saya ada kajian dalam kajian tentang Quranic parenting. Tapi karena kita lagi fokus membahas tentang romantisme Rasulullah, Bapak Ibu ya,
Kita fokus bagaimana Rasulullah mengimplementasikan dan menginterpretasikan makna ayat ini tadi yang uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum dan sampai seterusnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Subhanallah. Mari kita lihat Bu ya. Betapa Rasulullah betul-betul telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Rasul yang dikenal ketika di medan tempur, ya di medan perang sebagai panglima perang, komandan jihad yang sangat tegas, keras kepada orang-orang kafir. Jangan mendengar suara beliau, melihat wajahnya orang kafir itu takut. Benar ini. Kan ada sahih Bukhari Muslim. Bahkan sejak 1 bulan perjalanan, artinya kalau ada pertempuran Rasulullah di perang Badar misalnya, musuh-musuh Islam itu sebelum sampai ke wilayah Badar, taruhlah misalkan masih di wilayah Mesir misalnya, atau masih di wilayah negara Syam lainnya, belum sampai ke titik medan tempur, mereka sudah takut duluan. Itulah haibah ar-Rasul. Ya, bukan hanya wibawa, karisma, tapi memang aura kepemimpinan yang sangat luar biasa. Bayangkan Bunda, pribadi yang sangat tangguh, kokoh, ya, tegas. Ya, bagaimana panglima perang, gitu ya. Itu ketika di medan tempur, tapi lain halnya ketika beliau berada bersama keluarga tercinta. Saya fokus ke sini Bu ya. Karena waktu tinggal setengah jaman lagi. Kita lihat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan pri kehidupan Nabi bersama istri-istrinya. Kita batasi khususnya selama Ramadan itu luar biasa. Ya. Rasul yang dikenal tadi panglima perang, tegas, seorang mujahid. Namun ketika dengan istrinya, dengan anak-anaknya, nanti kita lihat pernyataan Bunda Aisyah. Tidak ada manusia yang paling lembut dalam tutur kata. Tidak ada manusia hamba Allah yang paling penyayang kepada istrinya kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kasih, belayan mesra, perhatian, romantisme Nabi Muhammad di bulan Ramadan, kata Bunda Aisyah, itu jauh lebih meningkat berlipat-lipat begitu. Bayang Bu ya. Maka langsung saja, lalu bagaimana Ramadan romantis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini terinspirasi dari ayat tadi Bu. Ini kan ayat tadi disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, jangan salah. Ya. Dan itu merupakan tarbiyah, pendidikan, ya, edukasi bagi kita sebagai umatnya ketika masuk Ramadan seperti ini, mumpung masih di hari keempat, Bapak Ibu, sia-siakan, ya, jangan dibiarkan berlalu begitu saja malam-malam Ramadan, jangan dibiarkan malam-malam berlalu ketika justru istri-istri antum dalam keadaan jablay, ya, dalam keadaan jarang dibelai, apalagi tidak mendapatkan belayan mesra, perhatian dan kasih sayang yang spesial melebihi perhatian di luar Ramadan. Memang bagaimana Rasulullah, Bunda, ya, Bapak Ibu? Imam Abdullah Ar-Rashid dalam kitabnya, kitab Dzakiratul Huffaz, ya. Ini kan dzakirah itu kan memorial. Bagi siapa? Para huffaz, para pecinta, para penghafal Al-Qur'an. Dan belajar kepada Al-Qur'an dan ingin mengamalkan apa yang diajarkan oleh kitabullah ini, maka tirulah semuanya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya untuk para hufad tentunya, bagi bapak dan ibu para pecinta, para pembelajar dan pengamal kitabullah. Dalam kitabnya ini Syekh Imam Abdullah Ar-Rasyid menyatakan ada 14 keromantisan Rasulullah ya kepada istri-istrinya. Ini yang dibahas Bu, baru sesi istrinya. Jangan salah paham ya. Keromantisan Rasulullah bukan hanya kepada istri. Nanti lihat hadis-hadis yang lain. Termasuk kepada putra-putri beliau. Itu ada dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Bunda Khadijah. Karena memang Khadijah bukan perawi hadis, jadi sedikit hadisnya Bu. Tidak seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga romantis kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi fuqara, masakin,
anak yatim, juga anak yatim piatu. Nah, secara khusus di sesi ini kita lihat, ini satu sesi udah banyak Bu ya, 14 keromantisan Rasulullah kepada istri-istrinya. Apa saja? Yang pertama, ya, afwan nih bagi yang belum punya pasangannya, sabar. Sabar, ya. Dan Saum mengajarkan itu kan? Betul nggak? Ya, fa innahu lahu wija. Kan di antara hikmah Saum itu bisa menjadi perisai bagi para STMJ, sudah tua masih jomblo. Artinya bagi yang belum menikah. Dengan Saum harusnya lebih bisa tertahan. Karena kita punya perisai dari terperosoknya hawa nafsu kita dan syahwat kita dalam jurang atau jebakan dosa, ya, melalui Saum. Bagaimana komentar Rasulullah kepada istrinya? Satu, Rasulullah terbiasa Bapak Ibu kepada semua istrinya yang 11, ya, 11 Bu, ya, yang terkena dan bertahan tidak sampai diceraikan 9. Kita mengenanya 9, semuanya 11. Saya ada bukunya, ada kitabnya, ya. Dan pernah saya bahas Ramadan 2020 dalam kajian bersama Sodaqah yang mulia di Jakarta, mengisahkan semua sirah para istri-istri Rasulullah. Rasulullah terbiasa memberikan kecupan mesra kepada istrinya. Dalam Fiqh Sirah Nabawiyah, Syekh Ramadan Al-Buti disebutkan Bapak Ibu bahwa ada kebiasaan, ya, habit Nabi Muhammad SAW setiap kali akan berangkat kerja, berdakwah, apalagi berjihad di jalan Allah, ya, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Ini pun disampaikan oleh Bunda Aisyah, ya, juga putrinya yaitu Fatimah, putrinya Rasulullah dari Khadijah. Apa kebiasaan Rasulullah sebelum berangkat, Bu? Pasti, ya, itu memeluk tubuh istrinya. Meskipun hanya berapa detik. Kalau dulu guru saya, Pak Cahyadi, ya, ada pernah ikutnya kajian-kajian beliau. Kita nyebutnya Bang Cah, ya, Cahyadi Takaryawan. Ternyata secara psikologis juga itu ada efek yang luar biasa. Ada kajiannya, ya, saya tidak bisa jelaskan di sini. Intinya ketika ibu atau Kang Iman, Kang Nodoy, siapapun para bapak, ya, sebelum berangkat kerja, apalagi meninggalkan berhari-hari gitu, biasakan peluk, ya, meskipun hanya beberapa menit. Dan itu harus dilihat oleh anak-anaknya. Jangan malu-malu. Ya, pas meluk di kamar gitu. Di depan anak-anaknya, apa namanya itu? Gengsi misalnya, ataupun malu. Jangan. Justru harus kelihatan oleh putra-putri kita. Dipeluk, ya, dipegang pundaknya, kemudian dikecup di bagian kening. Bonusnya mau ke bawah, boleh, ya. Tapi tujuh puasa malah dihindari dulu, ya. Bukan membatalkan, tidak. Bisi kata terasan. Paham, Bu? Dan itu ternyata ada efek psikologis luar biasa, ya. Kepada istri yang ditinggalkan juga, Musa sampai sore, apalagi berhari-hari, kayak saya nih. Saya selama Ramadan ini sudah di blok, Bu, 25 hari. Makanya ke beberapa pulau tadi. Makanya ketika ada sempat waktu, meskipun sehari, semalam, ya capek-capek, lelah-lelah. Saya kan mendingan diam di hotel, Bu, istirahat sehari full gitu. Besok harus berangkat ke Pekanbaru. Tapi demi menampakkan keromantisan bidadari yang di rumah, Bu. Karena kemarin saya puasa juga, hari pertama puasa, sahur, buka bersama, enggak sama istri, ya. Ya sama jamaah di Depok gitu, ya. Jadi malam pertama tarawih juga, besoknya tanggal 1 Ramadan saya di Depok. Makanya meskipun lelah, ya, seorang suami, jika ada kesempatan pulang, ya pulang, ya, berikan perhatian yang maksimal. Ya, kalau ketika di rumah tadi, ya dipeluk, dikecup, sambil didoakan, dipegang munanya, sampai didoakan dengan bacakan ayat-ayat Allah dan doakan dengan bahasa kita, kalaupun gak hafal doa khususnya. Ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bentuk keromantisan beliau. Dalam kitab Dzakiratul Hufat disebutkan ungkapan Bunda Aisyah radhiyallahu anha,
Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencium salah satu istrinya, beliau sampai mengecup lidahnya. Ya, paham? Semoga yang masih bujangan jangan paham dulu ya. Afwan. Rasulullah senantiasa mengecup salah satu istrinya. Kalau disebut salah satu berarti kan lebih dari satu, Bu ya. Dan perlakuan Rasulullah kepada semuanya sama dalam hal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ya afwan. Banyak di antara pihak-pihak yang anti poligami gitu ya, dengan pemikiran liberalisme dan yang lainnya mencoba untuk meruntuhkan syariat yang pada dasarnya Allah membolehkan seorang suami ketika mampu berbuat adil dan niatnya ibadah, ya, dan itu lebih baik baginya dan istrinya, boleh menikah lagi. Tapi katanya kan jelas dalilnya surat An-Nisa ayat berapa tuh? 19 ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqah. Kamu wahai Muhammad sampai kapanpun lan tastati'u, tidak akan pernah bisa dan mampu berbuat adil di antara istri-istri kamu. Secara kasat mata maknanya seperti itu. Tapi tafsirnya lihat dong, maksudnya apa? Kalau begitu kan Nabi berarti membangkang ayat Allah dong. Dengan istrinya banyak, lebih dari 4 bahkan. Lalu maksud lantas tati'u an ta'dilu, tidak bisa berbuat adil, itu dalam urusan Bapak Ibu hati. Dalam urusan cinta. Adapun urusan materi, ya hal yang bersifat primer, sekunder, gitu ya, dikasih rumah, pakaian, makanan, minuman, itu kan inti, ya. Iskanuhunna wa tu'amuhunna wa syirabuhunna, ya. Rasulullah perlakukan adil seadil-adilnya di antara semuanya. Meskipun yang namanya adil kan tidak mesti harus sama. Betul enggak? Khadijah ya. Tapi kan ketika Khadijah ada belum tidak pernah poligami, Bu ya. Ya, seorang suami yang punya istri yang istri pertama ya sudah 20 tahun berumah tangga, 30 tahun misalnya, punya anak kesebelasan ya, kesebelasan sepak bola maksudnya gitu, ada 11. Justru bicara tentang fasilitas rumah, biaya, nafkah, nggak mungkin sama dong dengan istri yang kedua, ketiga, dan seterusnya yang apalagi belum punya anak, ya sendirian, jangan pingin rumah yang sama dong, luasnya, besarnya, dan sebagainya. Jadi ngebahas ke sana. Maksudnya Bu, Rasulullah dalam hal materi, sarana prasarana beliau adil. Jangan pernah meragukan. Dalam urusan perhatian hati, Rasulullah tidak bisa memungkiri. Nggak bisa pungkir, Bu. Toh Rasulullah berapa kali membuat Bunda Aisyah cemburu. Saat Rasul mengenang, bahkan dalam tidurnya mengigau, ada Bu. Ya. Ataupun di depan Aisyah yang sangat beliau cintai. Hingga Aisyah, karena Bunda Aisyah dengan aku adalah perempuan pencemburu. Urusan hati Rasulullah tidak bisa memungkiri, Bu. Sulit untuk berbuat adil. Tapi ke dalam hal-hal yang tadi, yang kasat mata, yang real, memberikan kecupan, ya, belayan kasih sayang dan seterusnya, itu bisa dilakukan untuk semuanya. Seperti itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini spesifik ya, hingga mengecup lidah. Paham ya? Nah, bagi ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas, emak-emak milenial, jika belum pernah mengamalkan ini, ya, ingatkan suami, gitu ya. Ingatkan suami, iya bisa dan pernah Rasulullah seperti itu. Baik, yang kedua, ini Bu, seperti yang disampaikan juga dalam buku The Truth of Beauty, ya, hakikat kecantikan tentang Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa Bu ya. Bagaimana Ibu melihat sosok Nabi Muhammad tadi yang pejuang, mujahid, panglima perang, kebayanglah ya. Ya, panglima seluruh pasukan tempur begitu. Tegas, ya, berwibawa, berharisma dan seterusnya. Tapi giliran dengan istri, beda lagi, ya.
Jangan mentang-mentang tentara, militer gitu, polisi, giliran ke rumah gitu, pas istri datang, siap. Pak, kata bapaknya karena suaminya, siapin air panas, siap komandan. Bapak mau makan dulu, mau ibadah dulu, mau apa? Mandi dulu. Gak usah begitu, Bu. Ya Pak, gak usah begitu, jangan mentang-mentang militer gitu. Itu kan hanya karakter, bisa dirubah. Harus fleksibel, harus elastis ya. Saat dengan anak, dengan suami, jangan anggap Anda sebagai prajurit. Seperti ungkapan siapa itu? Prof. Uman ya. Guru besar saya, Bu. Sekarang ketua PGRI tingkat Jawa Barat. Dosen pembimbing saya, beliau seorang profesor, ya, seorang doktor, ahli bidang pendidikan. Giliran kalau ketemu ibu, ibunda dengan ataupun ayah, nggak ada itu namanya titel. Mau profesor, mau doktor, mau jenderal, jenderal bintang 1, bintang 3, bintang 7, ya. Ya obat puyer, Bu. Bu, di depan ibu mah tetap kamu itu jang. Kan? Mana mungkin misalkan ibu kita manggil jenderal bintang 5, kamu kopral gitu. Gak mungkin lah. Di depan ibu kita tetap anak. Bapak di depan istri adalah tetap suami. Di depan anak adalah ayah mereka. Ini pun yang dilakukan Rasulullah, Bu. Ibu, bacalah bagaimana kepemimpinan, leadership beliau itu. Bayangkan, ditakuti orang kafir. Paham, Bu? Ditakuti orang kafir. Apalagi lihat wajahnya. Atau kalau sudah menghunus pedang begitu. Takut semuanya. Tapi giliran Rasul bersama istrinya, Masya Allah. Ibu baca deh bukunya itu yang The Truth of Beauty Khadijah. Ya. Judulnya kan ada Aisyah, Khadijah itu. Siapa penulisnya lupa lagi saya. Itu kan banyak kisah-kisah romantis Rasul. Seperti kebiasaan ini. Ya. Kisah Rasul tidur di pangkuan istri ini. Di testimoninya banyak disampaikan baik oleh Khadijah, Bunda Aisyah, Ummu Salamah, Siti Juwairiyah, ya, Hafsah dan yang lainnya. Yang paling terkenal adalah ungkapan dari Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah dari Khadijah. Fatimah, Bu, kan lihat adik-adiknya, ya Pak, karena termasuk paling besar ya, kalau tidak salah anak kedua Fatimah itu. Yang laki kakaknya kan Ibrahim meninggal. Kan Rasul punya anak dari Khadijah itu kan 6, bukan 7, Bu ya. 7, satu lagi dari yang Kiptia itu orang Mesir. Semuanya 7. Dari Khadijah cuma 6. 2 laki-laki, Ibrahim dan Qasim. Yang lainnya perempuan, 4. Yang masih hidup lama usianya adalah Fatimah. Berapa kali Fatimah memberikan testimoni tentang keromantisan ayahandanya Rasulullah SAW. Ketika Rasul di waktu yang lapang dia dan ibunya yaitu Khadijah sedang mengandung, ya, sedang hamil, romantis kepada istri. Apa romantisnya? Selanjutnya itu, Bu. Rasul suka apa hobinya itu? Apa? Sok lelendotan. Tahu lelendotan? Ya lelendehan, biar kehartos lah. Melelendotani gitu. Ya bayangkan ibu lagi duduk begini, ya sila lah mungkin ya, lagi duduk sila. Rasul kemudian ikut duduk dan menyimpan kepalanya di pangkuan istrinya. Apa, Bu? Ya. Tapi masuk debatnya lelendotan, Bu. Ya. Apa bahasa Indonesia yang tepat, yang betul? Lupa. Melendehi. Pokoknya lah bersandar lah. Tidur-tiduran atas, paham Bu ya? Tidur-tiduran di pangkuan Khadijah. Sambil Rasul lihat, Bu, ini kan bagian dari Quranic parenting ya. Parenting Nabawi itu kayak gitu. Rasul mengajak berdialog dengan janin yang ada di dalam kandungan. Karena apalagi di usia 4 minggu ataupun 120 hari ya. Kok 4 minggu? 28 minggu, 120 hari, Bu. Itu kan sudah ditiupkan roh, sudah ada kehidupan. Ya, dari surat As-Sajdah ayat 5. Maka saat itulah As-Sajdah ayat 5 atau
Al-A'raf 172, sebelah kanan, tengah ya, baris ke-10. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul kan selalu mengajak dialog dengan janin yang ada dalam rahim sang istri. Diajak ngobrol, diajak bicara. Ya kalau mungkin laki-laki, ade calon mujahid, ya gimana kabar di dalam? Engap ente, sesak napas tuh, gitu. Yang namanya dalam perut, bukan cuma segitu ruangannya gitu. Tapi yang paling inti, yang paling terkenal adalah dalam buku tersebut, juga dalam Dakhilatul Huffaz, Rasul seringkali melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makanya pernah saya sampaikan Bu ya, bahwa yang namanya mengajarkan Al-Quran itu jangan nunggu lahir. Apalagi jangan nunggu usia balita, usia balik. Justru sejak dalam kandungan itu diajarkan oleh Nabi. Kebayang Bu, Rasulullah lelendotan, ya seserendean gitu. Masya Allah. Romantis Bu ya. Itu panglima perang loh. Presiden loh. Jenderal itu kayak gitu. Ya, Masya Allah. Kalau kita kan kadang beda Bu ya. Wallahi Bu, saya pernah lihat di bandara Bu ya. Waktu saya mau pergi ke Ambon tuh kemarin tuh sebelum Ramadan. Saya kan minggu kemarin di Maluku Ambon 5 hari. Di bandara Patimura ya. Pas mau berangkat lagi saya pulang ke Indonesia. Mohon maaf, bukan di Bandara Patimura, di Makassar. Ya, di Bandara Sultan Hasanuddin ya. Ketika transit, saya kan dari Ambon tidak langsung ke Jakarta, ke Makassar dulu. Di sana Masya Allah saya lihat beberapa pasangan gitu ya. Ada ibu-ibu masih muda, hamil, kayaknya mungkin di atas 7 bulan, 7 apa 8 bulan gitu. Tos gede lah boleh ya. Kelihatan wajahnya cemerut, marah, memerah gitu ya. Dan kelihatan lagi pasea sama suami. Tujuh eta gogodana punya. Cara kayak ibu gitu tuh Bu. Ente alhamdulillah. Lagi hamil pertama mungkin sayang Bu ya. Hamil kedua, hamil ketiga, mohon maaf kadang ada perubahan. Apakah Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah semakin bertambah anak maka semakin tambah romantis. Ini baru satu penampilan. Rasulullah suka tiduran di pangkuan istri. Ada hadis lain Bu, ya. Saya kitab namanya apa lagi? Ada di rumah yang warna putih dan pink, ya. Rasulullah bahkan seringkali memijat istrinya. Memijat pundak, gitu kan? Ibu suka gitu nggak sama suami, Bu? Mau ditarik enggak? Mana suaminya ada di sini? Justru itu kesempatan, ya. Saya Bu alhamdulillah, ya kalau istri saya ada, dia memberikan kesaksian. Kalau saya nggak lagi capek ataupun masih bisa, kalaupun lagi tiduran, kan ada saatnya istri manja Bu ya. Kayak tadi malam kan gitu. Karena kan nggak ketemu seminggu sono Bu. Meskipun saya capek, lelah, Ibu jangan pemahaman ke sana, enggak Bu. Saya lagi capek Bu, datang jam 2 coba. Cuman kan istri pengen dimanja, ya udah sambil tiduran, saya pijit tuh pundaknya, padahal saya capek. Itu udah luar biasa betul. Itu terlalu gitu ya. Relax tubuh itu. Lalu sebut. Lain lagi kalau istri minta dipijitin, jok si bapak cik mikir atau capek pulang kerja. Gak boleh gitu Pak. Kalau capek bilang capek yang baik. Atau ya tuh mah jangan sekarang ya. Nanti kalau udah bapak mandi atau apa gitu. Ya. Baik Bu, yang ketiga keromantisan Rasulullah, ini semua ada hadisnya. Rasulullah senang membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, beliau meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Memang Bunda, hadis-hadis seputar keromantisan Rasulullah harap dimaklum. Itu banyak keluar dari Bunda Aisyah. Seorang perawi hadis, kekuatan memorinya sangat hebat hingga semua perjalanan kebersamaan beliau dengan Rasulullah mulai dari bangun tidur, ketika berangkat berdiri, melangkah hingga mengenakan pakaian, punten nanti hingga urusan mandi di dalam toilet atau di dalam WC, apa yang dilakukan itu teringat semuanya oleh Bunda Aisyah. Makanya jangan aneh. Kalau dalam hadis-hadis seputar keromantisan Nabi, paling banyak diriwayatkan oleh beliau. Ya, gak mungkin lah, ya. Rasulullah
ketahuan mencium, mempelai mesra, ya, ataupun tadi tidur mandi bareng dengan istrinya, sangat tidak mungkin diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Betul nggak? Nggak mungkin. Mustahil diriwayatkan nanti oleh Ibnu Mas'ud misalnya. Apalagi Abu Jahal, Bu. Nggak mungkin. Pasti itu kan sangat privasi. Ya, pasti hanya istrinya yang tahu gitu. Jadi ibu jangan, kok dari tadi Aisyah ya memang begitu adanya. Ya. Hampir setiap hari Rasulullah mengunjungi semua istrinya. Lihat Bu, Masya Allah. Ya, 9 istri berarti 9 kali mengunjungi. Lantas mendekatinya satu persatu di tempatnya, yaitu di rumah. Kemudian Rasulullah mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Ya kan kemesraan itu ayahanda bunda jangan selalu identik dengan jima, mohon maaf ya. Jangan selalu identik dengan hubungan badan. Terkadang ada orang yang, mohon maaf ya, ini dalam parenting diperingatkan. Kan masalah romantisme itu kalau orientasinya hanya kepada masalah hubungan badan, banyak orang ya. Ketika akan menggalau istrinya langsung ke sana gitu. Tidak ada mula'abah, tidak ada pembukaan, pemanasan, kasih sayang, belayan. Saya yakinlah ibu-ibu lebih senang yang mana coba? Tipe suami yang gerges gedebuk. Belum apa-apa dah, suruduk gitu ya. Apalagi ada cerita dulu suami pulang mukhayyam, pulang kemah ya. Pulang kemah ataupun ya camping di gunung, ya pulang ke rumah karena rusuh. Seminggu nggak ketemu, kangen gitu ya. Geruduk gitu ya. Isinya, kok Pak nambah berat badannya? Kayak nambah 30 kilo. Oh Pak, ranselnya belum dicopot. Kacida punya atau gitu-gitu. Keterlaluan, Bu. Jadi mohon maaf yang dimaksud dengan keromantisan itu, jangan salah paham ya. Maknanya sangat luas. Tidak selalu identik dengan hubungan badan. Tadi ya kecupan, belayan. Saya biasakan Bu, apalagi kalau mau pergi lama ya, seminggu, apalagi kalau sebulan, dulu 3 bulan saya akan dakwah ke luar negeri, mesti ada ritual-ritual khusus saya dengan istri. Ya. Ritualnya ada. Tidak mungkin saya ceritakan di sini. Kayak itu simbolis-simbolis saja ya. Selain menyiapkan ngebekelin pasti itu ya, ngebekelin, nyiapin saya biasa membelikan makanan yang paling disukai istri sebelum berangkat itu pasti. Ya, sebelum berangkat beli dulu makanan ya. Mau pulang, ya kayak Rasul nih ya, mau pulang ke rumah istri kita ya. Saya biasakan beli sesuatu yang paling disenangi istri kalau saya dari luar. Apa rahasia, Bu? Paling tidak itu bisa membuka kunci gembok lah. Harus dibukakan pintu rumah gitu, Bu ya. Nah, belayan, kasih sayang itu bagian dari keromantisan. Yang keempat berikutnya, ini masih banyak Bu ya. Membiarkan istri menyisir rambut. Ini ada dalam kajian fikih, bahkan dalam fikul haid tentang hukum perempuan yang sedang haid. Ada kan hadis dia sangat terkenal ini. Di Bulughul Maram ada, sebelum salam juga ada. Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah, sedangkan aku dalam keadaan haid. Kalau bicara tentang Rasulullah yang biasa disisir, mana itu dilakukan? Di rumahnya. Rumah Rasulullah dalam Nabawi. Makanya ada kajian, apakah boleh perempuan di dalam masjid. Ini ikhtilaf. Kalau diyakini, artinya kalau secara fisik ya. Tapi bukan berarti istri betul-betul tidak boleh haram mutlak masuk ke masjid. Ini kan banyak dalam kajian fikih itikaf ya. Suaminya itikaf nanti Ashrul Awakhir pun 10 hari Ramadan terakhir. Dianterin makanan, minuman, terusnya. Karena mungkin anaknya ada anak bayi masih kecil, atau mungkin juga sedang hamil atau sedang haid dan sebagainya. Sekali dalam waktu yang singkat masuk ke dalam masjid. Selama
ya, darah haidnya tidak jatuh ke pelataran masjid. Itu yang dimaksud, Bu. Dan ini salah satu bentuk, ya, gambaran. Ini bentuk keromantisan istri. Suka disisir rambut oleh istrinya, ya. Kalau mungkin sekarang mah zaman ayeuna mah, Bu, ya, sok dipang nyasarkeun kutu gitu, pangalakeun kutu. Kalau suaminya kutuan, kenapa tidak? Ya. Atau dirapihkan rambutnya, dikasih minyak biar mengkilap gitu, ya. Biar betul-betul menjadi suami yang kelihatan awet muda, sehingga istrinya pun semakin mencintai pada suami. Yang kelima, afwan ya, ini mah off the record. Buat yang belum menikah, ya, ini kebiasaan Rasulullah, contoh mandi bersama. Congbo yang pernah begini, ibu pasti malu-malu ya. Lakukan, meskipun sudah usia 60 tahun, apalagi 60 tahun. Silih ruruan. Batu Ticimanu gitu kan, ruru. Itu cain udah dina bodas, dari ledok gitu ya. Tina daki si bapak tesawi, itu romantis pun di situ. Itulah romantis. Hadisnya sahih, sangat terkenal. Di mana-mana ini ada, ya. Lagi-lagi ungkapan Aisyah. Ya kayak gini pasti saya katakan gak mungkin diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya, Bu, ya. Pasti oleh istrinya. Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Ya, kebayang, Bu? Dulu mah pakai bejana gitu kan, pakai siwur atau gayung, ya. Kalau sekarang mah ya jangan gitu-gitu amat lah. Dajak hadis ke sunnah Nabi, ayeuna jolang we gitu ya. Sekarang mah kan bisa di kolam renang. Kan ada kolam dalam kamar, Bu, ya. Ya, bisa. Ibu bagus kalau di rumah punya WC seperti itu. Ada, Bu? Kalau ibu masih buat satu WC khusus buat bapak dan ibu. Mertua saya itu luar biasa romantis, Bu. Ya, ibu. Ya, ketika kemarin sudah pensiun dari Unisba, ada uang pesangon lah kayak gitu, uang pensiun. Dibuatkan. Saya pun menantunya yang paling muda, Bu, yang masih muda gitu, cemburu, belum bisa buat kayak gitu, Bu. Karena ambisi bapak itu, karena bapak kan sering juga ya ke berbagai negara, sering nginap di hotel gitu. Jadi terobsesi pingin punya WC kayak di hotel. Itu hotel inovasi itu, Masya Allah, habis sampai 48 juta. Jadi keramiknya khusus gitu ya, ada shower, ada bathtub gitu ya, Bu, ya. Ada ruang mandi yang pakai kaca, sakamareun bukan. Alasan bapak ya ya mau nikah, gak mampu, mending menikmati kebersamaan dengan bidadari. Silakan bisa berinisiatif, ya. Ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahas bagaimana mandinya lah, nggak usah dibahas, Bu, ya. Ya, yang pasti mandi bersama. Yang keenam, bekas makan dan minum istri. Ini hadis di antara bukti keromantisan Rasulullah. Bahkan itu dilakukan bahkan sejak malam pertama pernikahan. Bagi adik-adik, kalau adik-adikku yang nanti mau menikah, cari buku, dulu saya beli ya, dan saya hadiahkan ke istri sebelum menikah. Jadi ada 30 sunnah Rasulullah di malam pertama. 30 sunnah Rasul itu. Salah satunya itu, ya. Minum istri. Jangan karena baru malam pertama belum pada kenal, ya. Ya, apa gelasnya masing-masing. Gelasnya masing-masing gitu ya. Apalagi, Bu, kasurnya masing. Buat apa menikah? Rasul, Masya Allah, dengan semua istrinya begitu. Rasul membiasakan apa? Kalau makan madu atau susu dari gelas,
ketika bekas istrinya itu, dan Rasul nggak mau pakai gelas yang lain, selalu minta kepada Bunda Aisyah itu disisakan airnya. Lalu Rasul mengambil gelas tersebut, anggap aja gelas Bu ya. Kalau mau gelas asli bisa cayan Bu, batal ya. Kalaupun tadi Bunda Aisyah, Siti Aisyah istrinya yang tercantik ya, Humairah ini minum dari sebelah sini, maka Rasul itu dicari mana tadi bekas minum istrinya, maka dari sanalah beliau meminumnya. Kebayang, Aiman? Sudah? Oh sering ya. Bahkan dalam hadis yang lain Bu, dalam hadis yang lain saya baca tadi ya, Rasul juga membiasakan suka mengambil sambil canda kan Bu ya. Ibu kalian kebayang nggak canda Rasulullah? Ini Bunda Aisyah lagi hobi-hobinya, lagi senang-senangnya makan tulang, makan sisa-sisa daging yang menempel di tulang. Kebayang Bu? Daging iga, iga gitu ya, atau Bu buntut ya, atau kaki, paha ya, ya kan paha ayam, paha kambing gitu ya. Dalam hal itu begitu, aku ketika sedang bahasanya itu memunguti sisa nempel di tulang, padahal belum habis, masih pingin, itu direbut oleh Rasulullah. Kebayang Bu gimana Rasul coba? Itu hurainya Rasulullah, direbut, belum habis, sengaja Rasul mencari sisa tadi, punten ya, jilatan-jilatan bekas lidah Aisyah. Ibu pernah gitu enggak? Boro-boro, sini kok menuju musim corona sih akhirnya. Ya Ibu, kita kan sudah serumah, sekamar, kenapa harus banyak jarak dengan suami? Gitu ya. Makanya Dr. Asep tuh pernah menegur pasangan suami istri, dia kirim foto ketika isoman karantina sampai pisah kamar. Padahal dua-duanya udah jelas positif. Sampai pisah kamar, masing-masing pakai masker. Selama berhari-hari 14 hari tidak mau tidur barengan. Ketawa Dr. Asep. Dr. Asep Ihsanuddin tuh, Direktur Klinik Bagendit ya, Banyuresmi. Ya, kalau dua-duanya udah positif ya bareng aja, tidur bareng, makan bareng gitu ya. Gak usah pakai masker begitu kata beliau. Kalau dua-duanya udah jelas positif. Nanti tinggal terapinya bareng-bareng juga dimaksimalkan. Justru ketika kita sedang isoman, karantina bersama, naudzubillah, seandainya ada Bu, di saat itulah harusnya keromantisan dibangun. Bayangan Pak, sedang isoman, karantina, jauh dari tetangga, anak-anak juga. Udah gitu dijauhin suami, padahal masing-masing bareng karena isoman. Gak bagus itu. Harusnya itu jadi momentum kita lebih meningkatkan keharmonisan dengan pasangan. Kemudian mengusap air mata istri, ya, Masya Allah, sangat melankolis nih ya. Melo biasanya sih kalau sudah begini. Kemudian mengantar istri ke pasar, kemana, jalan-jalan. Para psikiater, kalau istri lagi bad mood, tahu bad mood Bu? Ya lagi jelek, lagi cemberut, lagi banyak masalah Bu. Para suami ya, bukan, kan harus punya bekal dulu. Pergi ke ATM, tarik rekening yang banyak, minimal 10 juta. Bawa istri belanja ke mall tuh, setuju Bu? Ya, isi lagi bad mood, lagi kesel, dimarahin lagi. Cik atau kerpuasa teh bae dua gitu ya. Padahal jika istrinya teu bae kumaha, uang jang minyak goreng enggak ada. Nanti mau goreng apa gitu ya. Istri mah Bu, betul ya. Tinggal diajak belanja kan, diajak belanja, shopping. Apa Bu? Ya. Ya enggak apa-apa Bu, minjem dulu ke tetangga. Paling tidak Bu diajak jalan-jalan lah, ya diajak jalan-jalan. Kalau suami lain lagi, kalau suami cemburu kayak gitu Bu, ibu dandan, ya, ibu dandan, bersolek pakai make up, ya, berdandan harus lebih, punten kalau bahasa Pak Cah ya, harus lebih binal daripada WTS sekalipun begitu. Ibadah buat suami mah, apalagi di bulan Ramadan. Ya, yang ke-10 mengajak istri keluar kota secara bergantian tuh. Mengajak istri makan di luar dan menenangkan amarah ketika istri sedang ya panik dengan cara yang
unik. Bapak Ibu sudah jam 3 kurang seperempat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan doa dari mangga Ibu ya. Betapun tidak tuntas saya jelaskan, tapi insya Allah secara umum bisa kita pahami ya. Pesannya adalah ayahanda, bunda, terutama para pasangan-pasangan muda, para suami dan istri ya. Bismillah, jadikan Ramadan sekarang harus lebih romantis daripada Ramadan yang lalu. Apalagi Ramadan yang lalu kan kita masih masa pandemi, banyak ketakutan. Betul, Bu. Kadang kita pas sampai pisah ranjang, pisah kamar ya. Pada itu jauh tidak baik ya. Ramadan sekarang mangga Bu berikan keromantisan pada suami, para suami berikan perhatian yang lebih kepada istri, sayangilah anak-anak, lebih perhatianlah kepada putra-putri kita. Ajak mereka ya ngobrol, berdiskusi, bangun komitmen untuk menghadirkan rumahku surgaku, baiti jannati dimulai dari keluarga kita. Setuju Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat? Setuju. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalaupun ada waktu untuk tanya jawab, saya siap, silakan ya, sebelum waktu asar. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.